nggak ada duit, wah lu besok mesti ada tagihan gini-gini, tuh pasti khawatir ada, karena gue manusia. Tapi entah kenapa keyakinan gue dan kepercayaan gue sama Tuhan tuh lumayan tinggi kalau udah soal kayak gini-ginian. Karena gue tahu Tuhan tuh sayang sama gue. Nama gue Meko Kaunang. Pekerjaan gue sekarang adalah musisi aktif, baik di sekuler maupun di rohani. Kenapa memilih menjadi seorang musisi? Karena gue tumbuh di lingkungan keluarga musisi. Ayah gue merupakan seorang, bisa dibilang seorang rocker, seorang musisi rock dari Surabaya yang memiliki band dulu namanya Aka dan Sas. Nah dari situ mungkin bisa dibilang karena melihat sosok ayah ini, gue jadi kayak, wah gue suatu saat gue mau nih jadi orang kayak dia nih gitu. Makanya gue akhirnya sekarang bisa menjadi seorang musisi ya, karena bisa dibilang turut campur seorang ayah itu dalam hidup gue lumayan penting menjadi peran gue sekarang ini gitu. Melayani Tuhan itu bisa dibilang merupakan salah satu bagian dari keluarga juga sih gitu. Keluarga gue Kristen dari lahir, dan pernah mengalami lumayan keretakan, tapi Tuhan selamatin lah keluarga gue. Dan dari keselamatan dari Tuhan itu akhirnya kita mulai dipakai Tuhan gitu untuk melayani gitu. Dimulai dari seorang ayah gue, dia kisahnya tentang kehidupan rumah tangganya sama nyokap gue tuh selalu dipakai di mana-mana gitu. Dan dia di situ sambil dia menyaksikan kisah hidupnya dia juga sambil bernyanyi, sambil apa istilahnya ya kasih kesaksian pujian itulah. Kalau kata bahasa gereja zaman sekarang tuh kesaksian pujian. Nah terus ya itu turun ke anak-anaknya gitu. Baik abang gua juga dia merupakan seorang pemujian penyembah juga. Nah akhirnya ke gua gitu, ke bawah gitu. Gue diajak ke gereja, terus dikenalin sama orang-orang gereja sama bokap gue. Terus akhirnya, oh ini anakku bisa main gitar nih. Ya udah akhirnya gue mulailah pelayanan gitu. Dari mulai pelayanan yang kayaknya santai-santai aja gitu, nggak pengen yang namanya uang, sampai yang pengen namanya uang. Iya kan? Iya kayak gitu. Itu ya, itu cerita yang lain aja kayaknya soal masalah itu ya. Ya kira-kira gitulah. Itu sebenarnya karena pengaruh keluarga sih gue pelayanan gitu. Dari sejak SMP kayaknya. Itu mungkin sekitar 2000, kelas 2 SMP 2002 2003 kayaknya. Itu gue udah mulai pelayanan. Bokap gue udah ngajakin pelayanan gitu. Nggak lebih karena pengen main musik ya kalau di masa SMP itu ya. Dan ya mulai tambah umur, tambah dewasa, mulai ngerti nih sebenarnya apa sih peran lo dalam pelayanan itu, apa sih perannya, istilahnya apa sih suku Lewi dalam pelayanan. Gila suku Lewi, gue bisa ketemu bahasa gitu tuh. Sekarang mungkin beberapa di sini yang ada di sini juga udah tahu bahwa gue tidak pernah minta yang namanya istilahnya persembahan kasih dalam pelayanan. Itu juga gue terapkan dalam tim musik di Muda ini, yaitu Vibe, bahwa ya kita tidak bisa memberikan yang namanya persembahan kasih dalam pelayanan di sini. Kita cuman minta hati lo untuk kita sama-sama menyembah Tuhan gitu. Definisi melayani Tuhan itu adalah lo harus bisa memberikan sepenuh hati lo sih menurut gue. Definisi pelayanan tuh itu gitu. Gimana caranya justru di saat lo lagi rendah-rendahnya, di saat lo lagi hati lo lagi, wah gue lagi jatuh banget nih, gue lagi gelap banget, tapi lo di situ bisa lihat Tuhan dan lo bisa sembah Tuhan. Itu menurut gue sih gitu. Powerful sekali saudara-saudara.
Tantangan terbesar ya. Berarti tantangan terbesar seorang pelayan Tuhan tapi juga sebagai musisi sekuler gitu ya. Tantangan terbesarnya adalah gue tidak mau menggeneralisasikan bahwa musik sekuler itu semuanya ya gitulah gitu, kayak ada yang namanya mabuk-mabukan atau minum-minum. Cuman memang lumayan dekat dengan hal itu karena kita kan bekerja di kehidupan yang bisa dibilang kehidupan malam gitu. Kita main di kafe gitu, di mana semua orang ngumpul dan ya mostly mereka minum-minum gitu. Nah itu sih menurut gue tantangan terbesar adalah ini terjadi sebelum menikah lah. Zaman-zaman sebelum menikah lah pokoknya gitu. Ya aku pernah jatuh dalam dosa permabukan, aku pernah jatuh dalam dosa seks pastinya. Kayak sudah menjadi standar gitu dalam musisi. Walaupun nggak semua musisi seperti itu ya. Cuma ada musisi yang lurus tuh ada, yang baik-baik tuh ada. Tapi banyak banget yang jatuh. Aku berkawan sama mereka dulu. Iya jadi gitu. Dan itu adalah hal yang lumayan, menurut gue sih lumayan dark sih. Karena ya karena aksesnya gampang, jadi ya lu kayaknya udahlah sikat aja gitu. Oke, titik balik. Oke, mungkin gini. Ada saatnya dimana gue mulai merasa bosan dengan keadaan itu gitu. Gue mulai bosan yang namanya minum-minum. Enggak sih, nggak bosan. Gue bosan mabuk-mabukan. Tapi gue juga bosan yang namanya gonta-ganti perempuan gitu waktu itu. Terus akhirnya gue ketemulah sama waktu itu yang menjadi istri gue sekarang. Aduh sayang, mantep banget lu, gue bawa-bawa deh. Calon istri gue ya waktu itu gitu. Nah di sini tuh dia membuat entah gimana ya, dia tuh menjadi sosok yang lumayan signifikan dalam perubahan hidup gue. Ketika gue ketemu dia, entah kenapa tuh ada switch dalam otak gue. Gue pengen serius, gue pengen menjadi seorang lelaki yang benar. Itu gue karena ketemu dia gitu, karena ketemu seorang Nina ini gitu. Akhirnya mulai dari situ gue mulai switch. Oh udah kali ya, gue udah cukup kali ya. Gue udah tahu nih rasanya yang aneh-aneh dulu nih. Dan itu tuh gak akan ada habisnya dan lo gak akan ada puasnya. Udah saatnya untuk gue untuk menjadi seorang manusia yang benar gitu, yang tidak munafik. Karena ya pada saat gue jatuh-jatuh itu gue juga masih pelayanan juga gitu. Tapi kok gue kayaknya ada double standard gitu. Kayak ya gue hari Minggu terang nih, tapi hari Sabtu wadaw gitu kan. Ya puji Tuhan lah. Terima kasih untuk istriku yang bisa men-switch otak gue, membuat gue kepelitek. Oh udah nih kayaknya udah cukup kenakalan gue. Gitu Bapak. Siapa Tuhan buat gue? Tuhan itu adalah bisa dibilang sosok ya. Sosok. Maksudnya dia adalah sosok yang bisa membuat gue menjadi seperti sekarang ini. Karena cuman dia kan yang bisa kasih gue talenta bermusik gitu. Jadi ya peran gue di dunia ini adalah untuk mengembalikan talenta gue kepada dia gitu, dengan memberikan puji-pujian itu. Gitu. Jadi ya Tuhan itu ya sosok ayah pastinya gitu untuk kita semua, dan dia adalah orang sosok yang sangat berjasa gitu, yang bisa membuat gue menjadi seorang musisi yang mantap. Mantap. Jadi seperti sekarang gitulah. Itu karena semua diatur sama Tuhan jalannya sampai hari ini. Penting banget. Gue bisa bilang penting karena pekerjaan gue itu adalah pekerjaan yang bisa dibilang gue ini cowok panggilan sebenarnya, gitu kan. Karena kalau misalnya nggak ada panggilan itu,
ya gue nggak dapet apa-apa gitu. Gimana cara gue dapet panggilan? Ya salah satunya adalah merupakan berkat dari Tuhan gitu. Tuhan pakai beberapa orang di sekitar gue, teman-teman gue, untuk memberikan job sama gue. Ya akhirnya gue bisa bertahan hidup sampai hari ini. Khususnya di masa pandemi ini. Buat musisi-musisi yang kalian demo kemarin, berharaplah sama Tuhan Yesus bahwa Dia akan memberikan berkat. Aku aja bisa hidup sampai bulan apa ini? Bulan Agustus. Dari bulan apa kita pandemi, kawan-kawan? April ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah hampir 5 bulan ini. Gue masih hidup aja gitu. Dan masih bisa bercanda sama kalian. Walaupun di belakang kepala gue, besok listrik bro, listrik gitu. Tapi ya maksudnya gue tetap menjaga sukacita gue gitu. Dan yang namanya khawatir sebagai seorang musisi tuh ada ketika nggak ada job, nggak ada duit. Wah, lo besok mesti ada tagihan gini-gini tuh pasti khawatir ada, karena gue manusia. Tapi entah kenapa keyakinan gue dan kepercayaan gue sama Tuhan tuh lumayan tinggi kalau udah soal kayak gini-ginian. Karena gue tahu Tuhan tuh sayang sama gue. Nggak mungkin enggak sih. Kalau Dia nggak sayang sama gue udah nggak ada di sini. Gue nggak duduk di sini nih. Gue nggak bisa ceritain tentang apa yang kehidupan gue zaman dulu sampai sekarang ini ada di sini. Gitu. Relate sama jawaban gue sebelumnya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan gue. Itu kebenaran Tuhan yang selalu gue pegang sampai hari ini, sampai detik ini, sampai gue hari ini cerita ini. Tuhan tuh tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Gitu. Lo masih bisa hidup sampai sekarang, siapa lagi kalau bukan karena Tuhan? Gitu. Lo masih bisa bernafas sampai hari ini, siapa lagi kalau bukan karena Tuhan? Jadi ya, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan lo. Sedalam-dalam apapun lo jatuh, Dia tidak akan pernah meninggalkan lo. Haleluya. Haleluya. Oke, momen-momen tidak terlupakan sama Tuhan itu ada 2. Ada yang sebelum menikah dan sesudah menikah. Sebelum menikah, yaitu tadi yang gue ceritakan tentang gue bisa yang namanya ke-switch otak gue. Karena Tuhan waktu itu pakai Nina untuk istilahnya untuk menyelamatkan gue gitu. Dan akhirnya gue memilih dia untuk jadi calon istri gue. Itu menurut gue salah satu momen dimana, wah gila, Tuhan masih sayang sama gue ya. Kalau misalnya Dia gak sayang, ya gue gak tahu. Kalau misalnya Dia gak sayang sama gue, mungkin gue udah jatuh. Mungkin gue udah gak ada gitu. Dan yang momen kedua, yang sudah menikah adalah ya saat pandemi ini. Itu yang menurut gue, gila ya. Dulu gue aman lah, untuk sebulan pendapatan gue tuh sebagai musisi tuh mantap lah gitu. Sekarang nih dari bulan Maret, bulan April, aduh, bayar listrik aja nggak cukup. Tapi anehnya gue masih bisa hidup, gue masih bisa makan gitu. Ya itu tidak dipungkiri bahwa itu adalah turut campur tangan Tuhan. Dia pakai orang-orang di sekitar gua gitu. Ada orang yang bisa tiba-tiba ngasih gua berkat, tiba-tiba dia transfer aja gitu. Kok lo ini gua kasih segini ya. Buat apa nih? Udah buat lo aja. Ada yang kayak gitu. Ada yang tiba-tiba ada job-job yang gua nggak tahu nih, gila ya, di masa pandemi ini ternyata masih ada jobnya juga. Ada, walaupun tidak sebanyak waktu sebelum pandemi, tapi at least ada. Berarti kan Tuhan perhatiin gua kan? Nggak mungkin enggak dong. Kan seperti yang gue ceritakan tadi, pekerjaan seorang musisi adalah pekerjaan yang bisa dibilang mengandalkan Tuhan banget. Karena lo cuma tunggu panggilan, lo nggak jemput bola gitu loh. Lo menunggu bola datang, lo menunggu berkat datang gitu. Penting banget. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara-saudara sekalian. Seperti kalian main sepeda sudah nanjak-nanjak. Kalian ajak saya tidak kuat. Itu pergaulan buruk buat paru-paru gue. Aduh, sakit kepala gue. Iya, oke.
Kembali ke laptop. Kembali ke topik. Penting banget, pergaulan itu penting banget. Dimana lu berada bersama circle yang bisa menguatkan lo. Circle gue tuh dibilang ada mungkin 3 kali ya. Keluarga, 1. Kedua, teman-teman musisi. Ketiga ya kalian-kalian ini nih. Ya kan, teman-teman muda gitu. Dan semuanya tuh saling mengisi satu sama lain gitu. Ya keluarga yang pastinya ya untuk memberikan support tuh sebagai seorang keluarga gimana gitu. Dan yang kedua, circle musisi. Ini adalah circle di mana yang bisa dibilang sangat penting dalam pekerjaan gue sekarang gitu. Karena kalau lu sebagai seorang musisi tapi lu tidak bergaul, lu gak akan dapet job. Lu gak akan dapet pekerjaan. Terus itu juga ngaruh sama yang namanya attitude. Kalau lu menjadi seorang musisi tanpa attitude, otomatis lu gak akan dapet temen juga gitu. Kalau gak dapet temen, ya lu gak dapet pekerjaan gitu. Itu juga pentingnya lu berteman dengan musisi-musisi yang tepat. Saya berteman dengan teman saya Ronald Steven. Bapak, terima kasih Bapak. Saya masih bisa makan sampai hari ini karena Bapak Ronald Steven. Haleluya. Bos aku ya. Karena saya bergaul sama dia gitu. Makanya masih ada pekerjaan-pekerjaan sampai hari ini. Ketiga adalah teman-teman muda. Walaupun memang ajaib-ajaib teman-teman ini, tapi orang-orang yang sangat cinta Tuhan. Dan menurut gue tidak bisa dipungkiri bahwa teman-teman di muda ini yang menginspirasi gue untuk oh yaudah yuk balik lagi yuk. Kita dekat sama Tuhan, kita sembah Tuhan dengan benar gimana gitu. Jadi ya 3 circle ini penting. Istriku, mantap kali kau ini memang. Nggak, gue emang istilahnya kalau kita berdua tuh lawak-lawak lah gitu. Emang banyak bercandanya gue sama istri gue. Tapi gue sangat-sangat sayang sama istri gue pastinya. Gue sangat sayang sama istri gue. Karena ya seperti yang gue ceritakan tadi, dia adalah orang yang bisa mengubah hidup gue. Dia orang yang selalu memberi support buat gue. Kadang sih gak ada supportnya. Nggak ada supportnya itu gak penting sih. Cuman karena dia mungkin lagi biasa cranky gitu. Sementara gue lagi take di bawah, ya kan gue harus iniin dia dulu kan gitu. Penting lah pasti perannya seorang istri di hidup gue. Kalau gue nggak ada dia, mungkin gue udah kehilangan arah pastinya. Dukungan dia sangat penting. Wah, oke, gue ceritain dulu. Dulu sama mantan aku, aku nggak didukung nih buat beli alat-alat misalnya kayak mic ini nih. Oh mahal kan. Aku beli gitar kayak gini, aku nggak didukung dulu sama mantan aku. Begitu ketemu istri gue, udah kamu beli pakai uang kamu. Kamu istilahnya apa ya? Reward yourself lah. Cobalah. Itu ya kalau nggak gara-gara, aduh sampai gue ketok nih meja. Kalau nggak gara-gara dia ngomong gitu waktu itu, gue nggak akan beli alat-alat rekaman yang gue punya sekarang. Kalau gue nggak punya alat-alat rekaman, gue mungkin tidak akan punya pekerjaan yang kayak sekarang. Gue mungkin tidak akan berperan dalam Asian Games 2018 kalau gue nggak ada alat-alat itu. Bayangkan hidup gue bersama mantan gue. Betapa hancurnya. Jadi lumayan penting sih, karena itu bisa dibilang salah satu peran kecil istri gue yang membentuk hidup gue sampai sekarang gitu. Dia cuma bilang udah beli aja, dan akhirnya gue bisa hari ini kayak gini gitu. Jadi sayang, terima kasih sudah membolehkan aku untuk menjadi seorang musisi yang seutuhnya. Sekarang aku mau menjadi seorang anak motor nih. Mohon izin. Kan kalau banyak anak-anak motor bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Maksudnya kan beli motor dulu baru minta izin kan. Aku lebih baik minta izin sama kamu, boleh dong. Hmm, 3 orang. 4 deh. Oke, boleh.
5 deh. Nawar. 5. Ya lebihin lah pokoknya lah. Yang pasti kedua orang tua gue. Iyalah, nggak mungkin lah kalau nggak ada kedua orang tua gue nggak ada di dunia ini bro. Nggak ada yang ngelahirin gue. Dukungan ayah gue untuk menjadi gue seperti sekarang tuh penting gitu kan. Ayah dan ibu gue gitu. Mereka ini ya pastinya saksi sejarah gue gitu. Mereka sudah mahal-mahal bayarin gue sekolah di Atmajaya Sidi. Aku aja kuliah 2 semester, saudara-saudara. Dengan mudahnya gue cuma bilang sama bokap nyokap gue, udah mau jadi gitaris aja, jadi musisi aja gitu. Ya mungkin pasti dalam hati mereka kan berat ya. Cuman dari situ gue justru membuktikan bahwa gue bisa hidup jadi seorang musisi. Dan itu pasti ya karena dukungan mereka lah gue bisa jadi kayak sekarang. Nih, bokap nyokap. Mama, papa. Mama, papa. Biasanya suka transfer sama gue. Gak gini gue ceritain deh. Bokap nyokap gue tuh suka ada berkat-berkat yang tak terkira kan. Kadang suka aku dapat bagiannya. Tiba-tiba macam cuman 200.000 juga aku senang. Nggak, intinya gue sayang banget sih. Aku sayang banget sama papa. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Walaupun ya kadang aku suka ya kayak bodo amat. Cuman ya aku tahu bahwa di dalam hati kalian berdua itu pengen aku menjadi orang yang bahagia, pengen aku jadi orang yang sukses. Dan terima kasih untuk semua dukungannya dan terima kasih buat semua doa-doanya yang sangat luar biasa dalam hidup aku. Love you. Oke. Itu 2 orang tadi ya. Yang ketiga, istri gue lah. Tadi gue cerita panjang lebar. Nafas gue udah mau habis. Sesayang itulah gue sama istri gue gitu. Oke, tadi istri gue lewat aja dulu. Yang keempat, orang-orang di muda lah. Salah satunya Radit gitu. Kalau bukan karena kepercayaan Radit buat gue, kalau bukan karena dukungan Radit, kalau bukan karena ketulusan Radit untuk berteman sama gue, ya gue jadi orang yang mungkin PK kali, penjahat kelamin gitu. Iya waktu jatuh-jatuhnya gue kan gue cerita sama dia gitu loh. Gue cerita, Dit gue hancur nih, gue gini nih, gue gitu tuh. Tapi dia bisa menerima gue apa adanya. Dan itu kalau bukan karena hati dia ya mau gimana gitu. Jadi ya thank you juga Radit. Love you Radit. Sehat-sehat terus. Ya lu makin sehat sih karena lu sepedaan juga sih. Dan gue gak bisa ngejar lu kalau sepedaan. Mohon maaf ya. Maaf. Jadi kalau lu ngajakin gue tiap hari Minggu, gue kadang suka izin karena gue gak kuat paru-paru gue. Tadi udah berapa tuh? 4 ya? 4. Kelima, teman-teman musisi. Itu penting banget sih teman-teman musisi. Seperti yang gue sebutkan tadi, Ronald Steven itu orang yang sangat berjasa dalam karir musik gue. Gue kenal dia udah cukup lama. Oke, gue ceritain dikit nih soal Ronald Steven nih. Dulu ini si Ronald Steven ini bukan menjadi gitaris pilihan pertamanya dia. Maksudnya dulu dia lebih baik gua sama gitaris ini daripada sama gue gitu. Sampai ada satu momen di mana dia memberikan gue suatu tanggung jawab pekerjaan dan gue bisa memberikan feedback yang baik dari pekerjaan gue ini. Dan mulai dari situlah gue berjalan terus sama dia gitu. Dari karirnya dia yang masih belum sampai sekarang gitu, dari yang aransemen musik yang awal-awal gitu sampai akhirnya sempat dipercaya waktu itu Disciples, Jesus Rock gitu, terus sampai acara-acara TV, terus akhirnya sampai Asian Games gitu. Iya itu gue bisa mengalami semua itu ya karena seorang Ronald Steven gitu. Dan itu bisa dibilang gue memberikan value gue sebagai musisi yang benar, bahwa gue adalah orang yang bertanggung jawab pastinya.
Dan gue orang yang nggak main-main ketika gue melakukan pekerjaan gue gitu. Dan disiplin itu juga sangat penting karena ketika dia memberikan pekerjaan ini dan deadline-nya harus sudah selesai pada saat ini, ya gue selesaikan sesuai deadline itu. Gue tidak lebih dari deadline. Nah itulah menurut gue yang nilai-nilai yang dicari dari seorang bos aku ini, Ronald Steven. Jadi terima kasih Bapak Ronald, terima kasih buat semua berkat-berkatnya, buat semua pekerjaan-pekerjaannya dan semua pengalaman-pengalaman bermusiknya yang sangat luar biasa. Pesan gak usah demo lah. Aduh gila, gue bisa banyak dapet DM nih ntar. Pesan gue sih, percayalah dengan apa yang lo lakukan. Pintu itu pasti akan terbuka ketika lo melakukan semuanya dengan benar. Salah satu melakukan semua dengan benar adalah tergantung lo menjadi musisi yang seperti apa. Kalau lo pengen menjadi seperti gue, seorang session player, ya lo banyaklah kenalan sama orang. Lo banyak bisa dibilang kayak SKSD sih, agak SKSD lo ya, kenalan sama ini. Dan lo tunjukkan bahwa lo bisa menjadi seorang musisi yang benar sama mereka gitu. Dan salah satunya lagi, part keduanya adalah ya kalian harus bisa menjadi musisi yang apa istilahnya, segala arah gitu, versatile gitu. Ya lo harus bisa menjadi seorang musisi yang ketika si artis A minta gini ya lo harus bisa, artis B minta gini ya lo harus bisa gitu. Jadi ya lo harus bisa fleksibel juga jadi seorang musisi. Jangan karena lo, gue seorang rocker nih, gue maunya rock aja. Padahal si artis A mintanya lo lagunya pop gitu. Ya nggak bisa dong gitu. Tapi itu kalau mau jadi session player gitu. Tapi kalau mau jadi musisi rock seutuhnya ya silahkan gitu. Cuman intinya cuma satu. Banyak-banyaklah berkoneksi, banyak-banyaklah berteman. Dan yang kedua, banyak-banyaklah mendengarkan lagu-lagu. Karena itu sangat penting untuk mengisi otak lo dan referensi buat diri lo sendiri. Banyak-banyaklah berdoa untuk pandemi ini. Karena pasti banyak di luar sana yang seperti gua, bisa dibilang agak kehilangan pekerjaan. Ada sih ada, cuman mostly akan berkurang gitu. Banyak-banyaklah berdoa dan keep strong. Percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan lo. Percayalah bahwa Dia selalu akan menuntun langkah lo. Percayalah bahwa Dia pasti sayang banget sama lo. Sedalam-dalam apapun lo tenggelam, sedalam-dalam apapun lo jatuh, Dia pasti akan ngangkat lo.